Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Reza. Saya Handi di Wardrobe, wadah ruang obrolan. Anjay. Hari ini kita sudah bersama salah satu pemain gitarnya Now. Iya, mungkin nih mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak sekolah biasa bang ya. Yang pensi-pensi ya, itu tahu nih abang Tahu siapa. abang ini siapa? Iya. Now kan lagi naik-naiknya nih. Yes. Ya, selamat datang dulu Mas Rian Wijaya. Marian Wijaya. Oke, kita akan seperti biasa akan bertanya-tanya sedikit dengan Mas Rian. Nah, Klasik sih ya nih pertanyaan-pertanyaan klasik ya kan. Nanti kita juga ada seperti biasa kita ada sedikit games untuk Mas Rian. Oke, pertanyaan pertama langsung saja. Sejak kapan hobi bermain gitar, Rian? Aku main gitar awalnya nggak sengaja sebenarnya. Justru keluarga aku tuh kayak nggak ada bakat-bakat musiknya sama sekali. Sama sekali ya. 2004 aku baru tertarik sama gitar. Itu karena ngelihat tetangga aku yang masih SD main gitarnya jago. Itu waktu itu Aku SMP kelas 1. oh malah liatnya yang junior Berarti ya. ke-trigger dari tetangga bang. Nah, anjir nih orang masih kecil-kecil udah main gitarnya jago gitu. Oke. Akhirnya Kayak minta ajarin dong. Minta Oh, ajarin. minta ajarin sama ke tetangga. ya. Anak SD. sama anak SD padahal Anak SMP minta ajarin sama anak SD tuh. Wah, Abang kelas berapa tuh bang waktu? Satu SMP, Yang SD? kelas 5. Kelas 5. unik ya. Ini. Itu berarti pelajarannya tuh kita bisa belajar Dari apapun, dari mana dari siapapun, mau Kita itu tidak dia mengenal lebih usia, tua, Bang. lebih Jangan malu belajar sama yang lebih muda. Tuh. Oke, baru di awal kita sudah melakukan pesan yang sangat menarik. Berarti saudara pun nggak ada yang Nggak ada musik bang. Dia nggak ada yang musisi. Berapa Sama sekali nggak ada. berdua bersaudara ya, Nek? Saudaraku cuma 2. Berdua ya. Oke, Oke lah sama tetangga ya. tangga ternyata ya, berarti tertrigger ya dari Depan rumah. Depan rumah. Siapa nama bang? Fandi sama Anton. Tuh. Oke, buat Fandi sama Anton, terima Diingat loh sama kasih Bang Rian nih. sudah mengajarkan Rian untuk Iya. bermain gitar. Abang kapan pindah dari Jakarta? Dari Pekanbaru ke Jakarta? Jakarta Ke Jakarta, ke Jakartanya. Kalau ke Jakarta aku baru Salah. pindah ke Jakartanya tuh 2018. Tapi kan sebelumnya aku udah pernah merantau dulu ke Bandung. Ke Bandung. Ke Bandung. Oke. 2000 berapa? Ke Bandung 2013 aku. 2013. 2013 itu bermusik juga. Bermusik. Oh berarti duluan ke Bandung, Duluan ke Bandung, baru ke Jakarta. baru ke Jakarta. Karena aku nggak berani ke Jakarta langsung. Karena agak-agak Karena ya, takut lah ya. Kayak maksudnya. apa? Bisikan-bisikan dari luar tuh, lo kalau ke Jakarta gimana? Susah bre. Oke. Di situ keras. Iya. Iya. Nah jadi mutusin buat ya udah Bandung dulu deh. Mumpung apa? Kayak masih deket ke Jakartanya gitu. Ya masih bisa bolak-balik Masih bisa lah. bolak-balik. Oh berarti dan di Jakarta di Bandung pun bermusik juga di sana. Musik. Udah berapa tahun berarti di sini bang? Di sini aku 2 tahun ya. Udah. Iya 2018 ya. Berarti Dari Pekanbaru. tujuannya sampai sekarang 2018 akhirnya ke Jakarta. Tujuannya tetap bermusik ya. Musik. Bermusik di Jakarta. Terus lanjut Gimana? Bisa abang ceritain sedikit nggak bang? Perjalanan abang dari diajarin sama anak SD tadi. Itu yang pertama, Iya. ya kan? Terus tiba-tiba abang bermusik nih, mungkin abang ada ngeband sama. Aku baca tuh abang ngeband sama Alexander. Oh iya. Nama bandnya. Iya. Itu bandku yang di Bandung. Ya, Sabi Band juga. Sabi. Oke, dan Sampai akhirnya abang bisa sepanggung sama Now. Now. Gimana Gitu tuh ya. Bang, ceritanya? Jadi kalau ya awal mula aku main gitar itu 2004. Jadi awalnya itu karena tertarik tuh. ya. Diajarin sama Anton sama Pandi. Iya. Akhirnya di sekolahku kayak ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Jadi awalnya aku ngejalanin 2 pilihan nih. Musik sama karate. Aku dulu karate atlet, Pak. Wow. Asli. Tapi Agak udah disini. lupa nih karate. Oh ya, aman berarti ya. Aman berarti. Sabuk hitam apa bang? Sampai coklat aku. Coklat. Jadi kelas 1 aku ngejalanin musik jalan, karate juga jalan. Wow. Dua-duanya aku jalanin. Oke, itu sabuk coklat itu paling atas Di udah bawah menengah. Oh, persis di Nggak bawah pernah kita. main karate. Oke, sorry. Kita anaknya Nggak LKT tahu. kalem. Ya, terus lanjut. Jadi ngejalanin tuh ekstrakurikuler karate, musik aku jalanin juga sampai akhirnya aku selesai SMP, tamat SMP. SMP ya. Aku harus mutusin karate, serius di karate apa di Musik. musik. Oke. Akhirnya kayak kayaknya di karate enggak sih, aku harus fokus di musik. Nah
satu SMA sampai sekarang aku fokus di musik. Duluan mana bang? Abang suka musik apa karate? Sebenarnya aku nggak begitu, bukan dibilang suka, ya biasa aja sih sama karate. Oh, Itu karena ayahku nyuruh masuk Ke karate udah, itu. ambil karate aja biar jadi cowok gitu kan. Oke. tapi abang masih ingat sampai sekarang jurus-jurusnya bang? Dikit-dikit masih lah. Ntar dicoba. Anjay. Ribet ya. Ribet. Oke, terus habis itu lanjut Yan. Setelah itu Juga. Setelah itu yang bagian mana tuh? tadi kan Ngeband ya kan. karir ngeband aku ya. Iya. Kalau ngeband itu ya di SMP kan. Di SMP sama teman-teman ngeband. Akhirnya baru kayak Seriusnya? itu udah manggung-manggung tuh. Oh, itu Cuma, udah mulai manggung-manggung. manggung acara apa? Daerah, acara Heeh. TVRI Riau yang kayak gitu. Oke. Nah, akhirnya pas manggung yang kayak ikut festivalan dulu. SMA aku ikut festivalan, gabung sama band dari sekolah lain, ikut festival di mana aja, festival sekolah. Oke. Festival sekolah. Dan dulu itu aku belum main sekarang kan aku gitarku lebih ke blues tuh. Dulu Oke. aku justru metal-metalan dulu. Oh, berarti genre metal dulu. Metal, progresif. Emang suka atau Emang alurnya gitu, kayak dulu tuh zaman aku 2007 sampai 2010 itu emang musik di sekolah-sekolah di Pekanbaru ngarahnya ke metal progresif gitu. Dengerin apa Yang dulu tuh bang? ngikutin Dream Theater, Ya, Metallica, Metallica. yang kayak gitu. emang arahnya ke sana pada Emang saat arahnya ke zaman sana. situ Iya, ya? iya. Oke, habis itu baru ke blues. Pelan-pelan tuh, pelan-pelan. Nggak langsung ke blues. Oh, pelan-pelan. Karena umur mungkin ya, maksudnya makin lama kayak makin pengen dengerin musik yang enak-enak aja tuh. Yang lebih nggak- slow didengar lah ya. nggak bikin sakit Ah, telinga iya, kan. iya, iya. Jadi kayak awalnya aku pindah ke Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers. Makin lama makin down sampai akhirnya 2010 aku kenal sama Freza Musik. Dikenalin sama John Mayer. Itu awalnya aku kayak telingaku apaan sih? Gue kira tadi John Mayer yang kenalin. Bukan, maksudnya Reza mengenalkan Rian dengan John si Mayer. John Iya, iya, Mayer, iya, lewat sabi, musik sabi. ya. Iya, sabi. Dengan musik yang John Mayer. Awalnya aku nggak begitu tertarik. Oke. Coba dengerin satu dulu, dengerin lama-lama kayak anjing, enak ya, satu album enak semua. Jadi dari situ aku baru ngulik main blues. Oke. Di situ aku baru seriusin lick blues, aku pelajarin. Di situ aku baru kebentuknya aku sekarang ini karena aku kenal sama Eja di 2010. Oke, berarti Freza adalah salah satu orang yang berjasa juga ya. berjasa. Tapi apakah itu abang belajar suka bang? Atau memang pas dengerin wah enak nih? Kan ada tuh yang kayak gitu. Karena aku suka. Oh, Karena karena suka ya. awalnya kan aku dengerin tuh, kayak nggak tertarik. Lama-lama tuh kayak, wih, ini aku nih kayaknya nih. Wah. Kayak menemukan jati diri gitu lah ya. Kayaknya aku lebih kesini nih, Oh, nyaman. bisa. Aku nyaman main musik kayak gitu. Oke, terus abis itu pernah bentuk band namanya Alexander juga itu tahun Alexander 2011 kalau nggak salah. Sampai? 2011, sampai 2014. sampai 2014. Dan itu tuh apa yang terjadi maksudnya? Kenapa tidak melanjutkan dengan Alexander? Nah ini lucu juga nih ceritanya. Di 2011 itu aku jalan sama dua band. Salah satunya sama Sabi. Oh, Sabi sama band. Alexander aku jalan Oke. dua-duanya. Jadi waktu itu 2011 sampai 2013 aku jalan sama dua band. Terus di 2013 aku Asian Beat di Jakarta. Oh, Yes, Band. yes, Yang iya, itu Yamaha waktu itu sama kita Sabi. ketemu ya, iya. Nah itu di 2013 sampai akhirnya pulang dari Asian Beat itu kayak aku mutusin nggak bisa nih, aku harus merantau. Tapi aku terlalu takut buat merantau ke Jakarta. Karena itu tadi mungkin kepikiran waduh Jakarta keras. Jakarta keras, Ah. yang kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah ya Bandung dulu mungkin ya. Akhirnya aku cabut dari Sabi. Aku bilang kan sama anak-anak, aku mau merantau nih bre. Gitu. Oh, berarti lebih duluan cabut dari Sabi dibanding Alexander Iya, berarti ya? duluan cabut dari Sabi. Kalau terbentuknya duluan Duluan Sabi kayaknya. Oh, duluan Sabi duluan ya. Sabi. Oke. Cabut akhirnya ke Bandung. Cabut akhirnya ke Bandung. Ke Bandung dan melanjutkan bersama Alexander. Nah, Oke. kebetulan teman-temanku yang lain kuliah di Bandung. Yang si Sabi, yang si Alexander ini. Oke, akhirnya melanjutkan di sana ya. Oke. Tapi itu genrenya sama bang. Enggak, itu pop. Masih ngikut pasar tuh. Saya mendengarkan komersil lah ya. Saya mendengarkan. Yang mana tuh Pas Alexander? zaman apa? Reverb Nation, Iya. terus SoundCloud. Yes. Nah, gitu. Ada judul lagunya dulu Hujan ya. Ja- Itu Alexander berarti. Iya, Alexander. Ada di postingan terakhir abang bang ya?
Ya. Postingan terakhir beberapa. abang ngasih Iya, di Instagram. oke. Terus Standar. dan sampai akhirnya sampai akhirnya bertemu dengan Nau atau Putra Permana itu seperti apa? Ceritanya. Ketemu. Yes. Kalau ketemu sama Putra itu aku ketemu waktu Asian Beat 2013 justru di kosan di Genjo kan? Iya, Genjo. iya. Itu pertama kali, Bang? Pertama kali aku ketemu sama Putra 2013. Sekedar informasi sebenarnya saya adalah orang yang lebih dulu kenal dengan Rian dibanding Putra. Dibanding Iya, Putra. tapi padahal abang daerah. Kampus, Daerah. iya, tapi emang beda main ya. Justru kita kalau ingat-ingat yang dulu Lucu zaman-zaman ya, festival, yang dulu ya. kita pasti pernah ketemu nih Put. Tapi mungkin saling nggak tahu gitu. oke. Band-band zaman-zaman festival dulu kan. Soalnya kan aku sama dia nggak jauh beda, cuma beda Beda setahun. setahun ya. Pasti festivalan masih ketemu. Ya, cuma- karena buktinya dia pun kenal sama Freza kan. Freza. Freza dulu gitarisnya Putra. Putra. Iya. Wow. Itu 2013 ya. 2013 pertama kali kenal sama Putra 2013 di Genteng Ijo di kosan dia. Ya. Terus habis itu akhirnya Gabung sama Enau-nya. gabung sama Enau dan segala macam tuh ceritanya gimana? Apakah ada yang menelpon Rian? Gini-gini Iya segala tuh macam. ada yang nelpon. Wah, tahu Anda? Iya kan menebak, ya Oh, kan menebak. masih nggak mungkin Tapi pakai surat ada kan? ada cerita yang seru sih sebenarnya. Oke. Sebelum aku gabung sama Enau. Hah? Sebenarnya aku udah sempat berhenti ngeband, Pak. Oh, mantap nih kisahnya. Dan itu 2 tahun aku berhenti ngeband. Wow, 2 tahun sebelum bergabung sama aku Enau. Gabung sama Enau aku udah rehat ngeband berarti dari 2016 ya? 2016. Abang terakhir sama Alexander tuh tahun berapa? 2014. 2014 ya. Heeh. Oke. Terus abis itu Habis itu aku balik ke Pekanbaru, ngeband di Pekanbaru sampai 2016. Kayaknya 2016, aduh, kayaknya nggak di musik aku nih, salah aku nih. Kayak gitu aku, Pak. berhenti Lebih memikirkan kalau yang dikerjain sekarang tuh salah bang ya? Berarti waktu itu abang? apakah ada kendali dari luar ya? Maksudnya dari omongan luar atau emang dari dalam diri sendiri? Yang membuat Ya, dua-duanya sih. Oh, dua-duanya. Maksudnya kayak benar juga katanya orang, kok main musik kayak gini aja mau sampai kapan gitu. Nah, aku tipe musisi yang pengennya berkarya, Pak. Bukan kayak cover lagu orang, main di mana gitu. Aku pengen kayak bikin sesuatu, apa yang aku bikin dikenal sama orang banyak. Oke. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, aku udah berhenti nih 2 tahun. Yes. Dari 2016 sampai 2018 akhirnya aku ditelepon lagi di 2018. Oleh? Sama Andi sama Putra. Oh, Andi Ini kan sama aku Putra. masih bulan puasa waktu itu. 2018 bulan puasa aku ditelepon sama Andi. Ya Ada Putra manajernya juga. No ya. Karena aku kenal sama Andi kan. Iya. Dia nanya tuh, "Wak, kau masih ngeband nggak nih?" Aku nggak ngeband lagi sih, Wak. Cuma masih bisa lah. Aku bilang kayak gitu. Yes. Ya udah berani aja dulu. Ah. Kenapa tuh? Apa cerita? Enggak, jadi gini Bre. Aku sama Putra, sama Nau ada proyekan nih. Awalnya kayak bukan mau narik aku ke Jakarta, kayak mereka cuma pakai aku buat tur 8 kota atau 10 kota gitu. Yang kayak gitu. Oke. Tur Jawa gitu. Buat promo keringatku sama negara lucu kalau nggak salah aku waktu itu. Waktu itu Awal-awal ya, tuh. Awal ya. Nau Melipir kalau nggak salah aku nama turnya. Oke. Awalnya narik aku ke Jakarta buat si Nau Melipir ini. Ah. 10 titik. Seperti itu. Jadi ya udah, ayo aja aku gitu. Awalnya ngomong pahit-pahit lah tuh, pahit-pahit di depan. Pokoknya nanti di Jakarta gini, kita omongin nanti di Jakarta. Oke. Yang penting kau datang dulu ke sini. Akhirnya pertengahan 2018 mereka ngeberangkatin aku dari Oke. Pekanbaru. Ah. Aku waktu itu di Jambi, 2 tahun aku berhenti ngeband, aku di Jambi. Oh, stay di Jambi Stay ya di Jambi. waktu itu. Mereka nggak tahu aku di Jambi gitu. Oh, mereka berpikirnya Aku masih di Pekanbaru oh. dan masih ngeband kan. Padahal aku udah berhenti udah 2 tahun gitu. Udah ngeband udah 2 tahun gitu. Akhirnya ya udah aku izin sama orang tuaku. Ya mereka pasti kayak nanya kan, pasti banyak pertanyaan. Soalnya aku udah pernah merantau dan gagal di Bandung sama Alexander. Kayak siapa yang ngajak kau? Aku jelasin orang-orangnya itu ini gitu. Nanti sistemnya gini. Orang di belakang mereka ada si ini. Iya. Nah, itu kayak biar jelas bang ya? biar jelas dan bikin mereka percaya kalau Iya. aku masih bisa nih di musik. Aku masih pengen usaha, pengen berjuang mumpung kesempatannya ada gitu. Iya. Ya udah akhirnya 2018 pertengahan aku berangkat ke Jakarta, dijemput tuh sama Putra sama Andi di bandara. Iya.
Sampai akhirnya aku ditempatin di base camp. Iya. Nah, di base camp aku sekamar sama Primanda Rido. Berarti aku udah 2 tahun aku sekamar sama dia. Sama Anda pengganti saya berarti. Iya. Oh, dulu Anda yang sekamar Ganti ya? Dulu saya yang waktu di kosan tapi. Nah, ya. Waktu di Genjo belum di sana. Oke. Oh, seperti itulah ya. Sampai akhirnya di sekarang pun stay bersama sama Now ya sampai Tapi gue penasaran nih Bang, apa yang lo lakuin 2 tahun itu? 2 tahun. Jadi awalnya kan buat narik aku ke Jakarta itu buat 10 titik itu kan. Now melipir 10 titik. Di awalnya itu kayak mereka cuma punya 2 lagu. Terus ngomong-ngomong ngobrol terus kayak kayaknya aku mau ke mini album lah. Putra ngomong gitu. Mau mini oke. album. Mau berapa lagu nih? Sedapatnya aja. Akhirnya kayak jalan bikin kayak udah mulai nih dapat gambaran. Waktu itu kan Now bukan kayak Now yang sekarang ya. Now yang dulu itu Putra, Febri, aku, Hilmi, Ya. Bayu, sama dan si Begeng. Begeng. Orang-orang villa sebelah ya. Villa sebelah. Iya. Nah itu jadi kayak awalnya tuh yang bisa megang Nuendo ada beberapa orang termasuk aku. Jadi kayak akhirnya sampai mereka mutusin kau nih yang jadi operator sama MD-nya Wush. Di Now. Oke. Di mini album Now 337 itu aku dan teman-temanku yang ngerjain gitu. Oke. Dengan orang-orang Villa sebelah villa itu. sebelah itu ya. Oke. Terus selama 2 tahun tidak bermusik, apa ya yang dilakukan oleh seorang Iya, Rian penasaran. Jambi? Penasaran. Apakah masih ada bumbu-bumbu musik nih misalnya main-main gitar, ciptain karya lo Bang? Udah nggak ada Wak justru. Dan Itu apa kesibukan Abang? di sana? Kesibukan aku tuh di sana kayak apa ya? Jadi gini, ini sebenarnya ceritanya agak gimana ya? Aku udah nggak tinggal sama orang tuaku Heeh. itu udah dari 2008 kalau nggak salah. Wow. 2008 aku udah nggak pernah tinggal sama orang tua sampai akhirnya 2017 awal-awal itu aku mutusin buat nyenangin orang tua lah gitu. Oh, emang orang tua tinggalnya di Jambi? Jambi, Oh, emang di Jambi. oke. Jadi kayak mereka udah sering tuh nyuruh pulang, udahlah tinggal sama kita lagi dong gitu. Soalnya kita cuma tinggal berdua nih. Gitu. Berarti intinya adalah Berat lah itu. yang dilakukan selama 2 tahun itu adalah mendekatkan diri dengan Orang tua. tua ya. Nah, mungkin rezeki aku mungkin karena Mendekatkan diri. ke Wah, orang iya tua. iya iya iya. Iya iya iya. Yaudah lah, aku iya, pulang iya. aja. Hah? Pulang dulu ke orang tua. Jangan. Ke orang tua dulu. Biar rezekinya bagus ya. Iya. Kalau Anda pulang ke orang tua, Brengsek mata. saya juga pulang. Iya juga. Orang tua kita sama. Oh, iya. Iya, oke. Oh, jadi mungkin begitu. itulah ya. Nah, mungkin lah. Ya kita kan nggak pernah tahu ya, mungkin pernah rezeki tahu. datang Iya, iya, dari iya, situ. mantapnya, Iya, Bang. iya, iya. Oke, berarti itulah sedikit cerita dari perjalanannya sampai ke No, dan sekarang No tuh personilnya ada Ada 6 lagi, masih 6 lagi ya. enam. Setelah itu orang-orang villa sebelah, akhirnya mereka memutuskan untuk fokus di villa Fokus di sebelah villa ya. sebelah. Itu villa sebelah band. Band. Gua kira villa sebelah. Enggak, namanya emang Villa villa ya. sebelah ya. Kang Villa jadinya. Villa ini. Itu isinya ada Febri tetap ya. Febri tetap. Ah, Febri. Jadi yang lama sisa Putra. Putra pastilah, emang dia yang kenal. Iya juga ya. Tinggal Febri sama aku. Oh, sisa itu ya. Sisanya 3 orang lagi. 4 Iya, orang lagi ya? 3 orang lagi nambah nih. Oh, tambah 3 ya. Nambah 3 orang lagi, Bang Iman. Nah, lucunya Bang Iman ini sebenarnya di album 337 itu semua dia yang ngerjain. Apa nih alat musik kamu berarti? Drum. Oh, drum. Ya, bukan beging waktu itu ya. Bukan Begeng waktu itu. Oh, oke. Jadi Begeng kayak udah pernah nyoba, cuma kayak ada kebijakan dari Now. Ah, Kayaknya kita nyoba mance aja lagi ya, kayak gitu. Jadi di lagu Keringatku sama Negara Lucu itu Mance yang ngerjain, Oh. Mance yang drumnya. terus habis itu selain Bang Mance siapa lagi? Ada Selain Pemance itu ada Fadil sama Ewa. Fadil itu yang main. Fadil keyboard. Fadil keyboard ya. Oke. Dan baru Ewa juga dulu satu band ya Yan ya. Satu band sama aku di Alexander. Dia adalah berarti dua saudara ya di No ya. Dua-dua. Iya kan? Iya kan? Iya, Dua. iya. Vijay Nova berdua. Alexander dua. dua. Ya, itu berapa tahun sama Ewa ya? Aku sama Total. Ewa
total aku sama Ewa ya, aku ngeband sama Ewa dari 2009. Dari 2009. Justru sebelum sama bandku yang lain-lain aku udah duluan sama Ewa. Band sekolahku itu sama Ewa. Dan berarti lu lah yang merekomendasi Ewa buat masuk ke Enau. Benar. Oke, Itu dan puasa tahun lalu, puasa tahun 2019. Tahun lalu berarti. Tahun lalu. Iya. Tapi baru gabungnya after lebaran. After lebaran. Oke. Terus nih, jadi itu tadi perjalanannya dan pertanyaan selanjutnya. Berarti di sini sebagai MD tadi ya? MD Dan edisional juga dan berarti ya? gitaris. Bukan Edisional personil juga. tetap berarti. Berarti emang nggak ada personil tetap di Enau ya? Nggak ada sih, harusnya sih nggak ada. Iya, Kebijakan iya. dari Enau Enau-nya itu. sampai sekarang belum ada ya? Masih dia aja sendiri ya? masih bisa. Tapi abang nih berarti bisa dibilang terlibat dalam pembuatan album NO 337 berarti. Benar. Semua tuh Yan? Semua. Bukan, nggak semua. 4 lagu. Apa aja tuh? Bang? itu? Pemanasan, San? Krisis Solusi, Tanpa Koma sama Horizontal. Oke. Di album 337 ya. Ya. Iya. Dan dari semua lagu yang tadi disebutkan, mana menurut lu lagu yang paling rumit mungkin? Lagu yang paling rumit Entah rumit, entah paling berkesan pada saat recording? mungkin semuanya berkesan sih sebenarnya. Semuanya berkesan ya? Soalnya kayak 4 lagu ini kayak beda-beda semua. Awalnya ngerjainnya. Oke, iya. Kayak ini ada unsur ininya, yang satu ada unsur ininya, yang satu ada unsur ininya, yang kayak gitu. Iya, Jadi iya. kayak dibilang sulit semua karena kita baru ketemu, baru coba nyatuin kepala, Iya. udah disuruh bikin album gitu. Itu berapa lama bang? Satu lagu? Prosesnya bingung aku kalau ditanya kayak gitu. Tapi Maksudnya, kalau kira-kira semuanya 3 bulan. 3 bulan? Cepat ya itu? Itu Mas? cepat bang? Main Cepat itu. Karena kita bukan musisi bro. Anjay. Jadi menurut kita itu adalah hal yang cepat. 3 bulan, pokoknya ngerjainnya awal September sampai November kan udah launching waktu itu. Iya. Dan di akhir November, di akhir Oktober itu semuanya Udah beres ya? udah kelar. Oke. Di akhir Oktober, jadi kayak 2 bulan lebih lah gitu, 3 bulan lah gitu. Ya, oke. Terus Yan, apakah ada perbedaan genre musik antara seorang Rian dengan genre musik yang Mainkan oleh NO. dimainkan oleh Enau? Nah ini lumayan ada ceritanya nih. Nah. Jadi awalnya keluar keringatku, aku kan udah temenan sama Putra itu di Instagram ya. Iya. Di Instagram udah lama juga. Awal ketemu memang 2013, terus akhirnya lama nggak ketemu kita cuma kontekan di Instagram sampai akhirnya dia keluarin lagu Keringatku. Sempat tuh aku DM, Put, lagu kau nih aku kali. Oh. Karena ada blues-bluesnya. Iya. Makasih Wa, pokoknya dia cuma membalas makasih Wa. Iya, kayak basa-basi biasa aja Iya, gitu. iya. Sampai akhirnya dia Kayak lagi PDKT gitu ya. Anjay. Masih kayak kaku-kaku. Ya. Asli. Ya, awalnya kayak gitu karena ada mungkin dia kayak kepikiran sama aku juga karena sempat aku DM mungkin ya. Oke, iya. Dan Lagu kau kau juga nih aku dan kali, gitu. ya pernah ada kata-kata itu mungkin ya. Oke, berarti sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara musik. Bisa dibilang Enau mewakili genre ku main gitar juga gitu. Oke, jadi gampang buat Gampang. Masuk kan gampang. Buat- Menyatuinnya gampang. ya masuk Lumayan. kemana? Agak ambigu. Iya. Oke, lanjut. Mana nih nomor? Ini. Aduh nih di blok dulu. Udahlah. Apa dah laptopnya mati? Bang, ini kan abang nih sekarang di NO lah ya. Jadi MD. MD sama edisional lah ya. Iya. Seandainya nih bang, tiba-tiba ada band-band di luar sana yang nawarin abang nih. Sebagai Mau nggak lu jadi personil tetap nih di band gua? Nah tuh abang kayak gimana bang nanggapin? Apakah abang melepas seorang NO atau memang abang tetap stay di sini karena ya ini aku gitu? Ini pertanyaannya agak menjebak ya. iya. Karena kan di sini edisional. Iya. Di sini Sini tiba-tiba tuh asli. personal tetap. Asli tetap. Asli. Jadi sebenarnya kalau kita mikirin kenyamanan nih, saat ini ya, Enau adalah rumahku Saat ini ya. saat ini. Berarti Dan nanti aku berharapnya jalannya ke depannya kayak ya mulus-mulus aja lah, nggak usah ada kayak pertikaian yang bikin pecah. Mudah-mudahan, amin. Amin. Kita nggak tahu ke depannya. Cuma Iya. aku tetap positive thinking kalau rumahku Enau adalah rumahku. Jadi kalau misalnya emang ada tawaran project-project dari luar, mungkin kalau buat proyekan aku ngambil. tapi kalau buat personil tetap Tapi aku mungkin
akan berstatement kalau jangan sampai ganggu Now. Oh. Jadi aku iya, tetap iya, iya, mengutamain iya. Now. Tetap Eno yang jadi prioritas lah ya. Karena gimana pun ya dia yang bawa aku ke Jakarta. Yes. Iya. Oke. Nah, Nian tadi kan sempat bilang kalau seorang Rian sempat berhenti 2 tahun ya. 2 tahun aku berhenti. 2 tahun bermusik dan sempat berpikir kalau musik bukan dunia seorang Bukan. Rian Wijaya. Udah nggak di musik lagi. Oke, kayaknya. dan kenapa akhirnya seorang Rian yakin dengan apa yang dikerjakan sekarang bakal bikin sukses ke depannya? Kan hitungannya nih abang balik lagi kan. Awalnya yang ninggalin tiba-tiba abang gua harus balik lagi nih ke musik. Nah, itu Apa yang membuat lu tuh Yakin. tetap yakin dengan apa yang lu kerjakan sekarang dan tetap stay dengan pilihan lu, gua tetap bermusik nih. Apa? Sebenarnya kalau ngomongin itu balik lagi, jadi emang cita-citaku itu kayak pengen dapet band yang sesuai sama apa yang aku suka, apa yang aku mainin sehari-hari gitu. Dan kebetulan itu tersalurkan semua di Now. Nah, kayak kesempatan ini nggak datang 2 kali, bisa jadi aku ditawarin ngeband lagi sama orang lain, tapi belum tentu aku main musik kayak Now kan. senyaman dengan Now. Dengan Now gitu. Oke. Jadi kayak itu yang bikin aku bertahan dan kayak ya sejauh ini respon-respon yang dengerin musik Now bagus-bagus ya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, gitu. Kayak Berarti itu adalah yang meyakinkannya adalah karena emang tadi ya kesempatan itu nggak akan datang 2 kali ya. Emang kebetulan ini pas dengan genre musik seorang Rian pun ya kan, tawaran sikat berarti ya. Sikat. Oke, dan emang cita-cita dari dulu ingin berkarya ya nih. yang berkarya gua asli. Dari Iya. ya Ya kan musisi lah ya. musisi. Maksudnya dia bukan seorang musisi yang bukan suka cover lagu orang segala macam, tapi emang ingin berkarya dan karya didengar sama orang. ya. Tapi ada nggak bang iseng-iseng bikin lagu? Ada lah pasti. Ada lah. SoundCloud ada di SoundCloud? Ya Alexander mungkin ya dulu. Alexander. Oh, Iya, Alexander. iya. Kalau sekarang ya Now, Masih dengerin Now itu mewakili diriku juga. Wah, apalagi lagu Keringatku bang ya. Ya. Keringatku ya. Oke, Rian, itu tadi 10 pertanyaan, sekitar 10 pertanyaan sudah kita ajukan ke Rian dan sekarang kita akan bermain games. Apa tuh? Ajukan. Kita akan bermain games. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan nanti. Di setiap pertanyaan ada 2 pilihan. Ya Lo harus jawab cepat. Boleh kasih alasan, boleh tidak. Oh gitu. Ya. Cepat Setiap jawab. pertanyaan Setiap pertanyaan ada 2 pilihan. Dua Pilih pilihan. salah Lu satu. Pilih salah jawabnya cepet aja bang. Nah, Coba ntar bisa aja kita tanya kok kenapa jadi milih A, kenapa milih B. Oke, siap? Siap. Pertanyaan pertama dari yang ini aja dulu. Oke. Untuk Bang Rian Wijaya. Ayo. Ban. Pelan-pelan apa buru-buru bang? Pelan-pelan. Kenapa tuh? Karena semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses. Semuanya Aku nyiapin ini tuh alasannya itu juga. Iya. Dan Benar, aku benar, orangnya benar. template. Oke. Apa yang aku kerjain tuh kayak udah ada konsepnya, Berarti terplanning. terplanning. Oke, itu lebih suka pelan-pelan. Itu tadi alasannya sebenarnya sama ya? Sama aku bikin ini juga nih alasannya. Padahal gua tadinya awalnya bikin ini pelan-pelan atau buru-buru, padahal ke seks. Anjay. Pelan-pelan tuh lebih enak, coy. Oh iya. Tapi gua juga Buru-buru cepet keluar. Maksudnya tuh cinta, jatuh cinta teman-teman. Iya, iya, gitu. Kan kita mendekati orang tuh nggak perlu tuh yang cepat-cepat. iya. Proses. PDKT dulu proses. Oke. Kenalin dulu tuh. Nah, Terus ya merantau ke luar kota atau menetap di kampung halaman. Merantau. Akhirnya ya. Akhirnya. kenapa bang? Karena menurutku kerjaanku emang nggak bisa di kampungku. Emang harus keluar dan tempatnya tuh emang pasnya di Jakarta. Apakah mungkin abang berpikir gue kayak berkembangnya di Jakarta nih, nggak bisa nih di sini? Iya, kayak gitu? bener. Karena aku udah nyoba di Pekanbaru, udah nyoba di Bandung. Tetap aja balik-baliknya barometer musik itu kayaknya di Jakarta. Barometer Tetap ya. Di Jakarta. Oke. Lanjut ini. Oke. Buat Bang Rian. Bikin lirik apa bikin aransemen? bikin aransemen. Kenapa, Bang? lebih suka bikin aransemen dibanding bikin lirik berarti. Aku lebih suka bikin bunyi-bunyian daripada bikin lirik. Sebenarnya nggak salah kalau mau bikin lirik, cuma
perbendaharaan bahasa Indonesia Kosakata ya. agak kurang ya. Padahal lagu-lagu abang banyak ya. Jangan menyerah, cinta ini ini Rian Demasi. Anjay. Itu Rian lain lagi, Pak. Rian Demasi. Kupikir itu. Ya. Saya gini. Oh, bukan bukan gini. Bukan begini. Bang Rian. Maaf Bang Rian. Oke, lebih suka mendengar bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian. Walaupun sebenarnya bikin lirik pun sebenarnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Cuma tadi permasalahan adalah Bahasa perbendaharaan. Indonesia aku agak kurang nih. Tapi lebih sulit bikin musik nggak sih, Bang? Aransemen gitu? Mungkin beda-beda kebiasaan ya. Kebiasaan. Mungkin karena aku udah biasa bikin aransemen, mungkin kayak lebih mudah aja. Oke, emang udah pegangan dia sehari-hari megang musik. Oke, Selanjutnya. Sabi Band apa Alexander? Waduh. Bang. Susah tuh. No deh. Tidak ada pilihan. Wah, ini pas banget kena nih. Ini tidak ada pilihan. Abang Ada Sabi Band apa Sabi Band Alexander? apa Alexander? Bener. Aduh. Bingung asli. Jawab Gak bisa. Pecah. Dia tidak berani nampaknya. Tidak Bang. berani menjawab Jawab, ini ya. salah satu Lu jadi tamu. orang pertama. Iya, orang pertama tamu yang Dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Itu berat. Karena Berat, emang ya. dua-duanya Karena emang berkesan dua-duanya ya. berkesan dan banyak pelajaran di situ. Oh. Dan dua-duanya adalah salah satu bagian dari perjalanan seorang Rian sampai ke titik Sampai- sekarang ya. Kalau ada pilihannya Enau, Bang. Enau. Misalnya Sabi Band atau Enau. Now lah. Nah, oh ini Karena itu aku. Now ini adalah aku. Oke, baik. masterpiece Mewakili nih. diri. Bagus nih pertanyaan kita. Kita blok tahu. nanti. Iya. Anjay. Oke, pertanyaan terakhir Rian sebelum kita tutup acara ini adalah wanita atau musik? Musik dong. Musik. Aduh. Berat bro. Perjalanan musikku dari 2004 sampai sekarang itu bisa dihitung 16 tahun ya. Yes. Musik lah. Berarti panjang tuh. Panjang. Lebih panjang daripada perjalanan cinta Abang mungkin. Ya, Alasan apa? jelas. Wah. Jelas lah ya. Berarti emang lebih memilih musik. Bukan mengesampingkan wanita. Iya. Tapi ketika itu terjadi nanti itu akan menjadi dua hal yang berbeda. Yes. Setuju sih. Ya, dan lebih gampang juga kali ya kalau misalnya kita udah sukses di musik. Kan secara tidak langsung buat dapat kasarnya kan buat dapat cewek kan lebih gampang gitu ya. Oke. Terima kasih buat Thank you, Rian Abang Wijaya Rian. yang sudah datang. Oh iya Yan, ini sebelum kita tutup mungkin pertama pesan deh buat orang-orang di luar daerah sana yang mungkin pernah mengalami seperti Rian yang apa ya, Tapi jujur aku pernah Bang kayak Abang. yang takut merantau mungkin Ya takut sampai akhirnya sama ini aja yang ini apa nggak ngapa-ngapain itu yang lebih memilih kayak wah ini kayaknya gue salah nih di tempat ini. Soalnya aku pribadi aku pernah kayak gitu tuh. ya Yang jadi tiba-tiba salah sampai stop. akhirnya stuck nggak ngapa-ngapain. Ada Ya nggak cuman sih pesan? bedanya mungkin Bang Rian itu 2 tahun ya berarti. 2 tahun. 2 tahun lama banget. Kalau aku kemarin tuh sempat ya mungkin Beberapa beberapa bulan, bulan. beberapa hari tuh kayak mikir ini kayaknya ini yang dikerjain ini nggak ada ujungnya gitu. Cuman ya kembali lagi kalau kita bisa ngatasinnya ya pasti bisa lah. Nah Harusnya kalau bisa. menurut Abang nih dari Abang sendiri buat teman-teman yang mungkin kayak aku, kayak Abang nih kayak gimana? Dan pesan juga buat orang yang di luar sana Ya. yang takut mungkin merantau ke Jakarta karena tadi kata-kata kalimat Jakarta Jakarta itu keras, keras, bro. keras. Nah, ada nggak? Sebenarnya gini, kalau mau balik-balik lagi, yang perlu kalian tahu nih, aku merantau ke Jakarta cuma bawa duit 300.000. 300.000. 300.000 ya. 300.000. Beda sama aku ke Bandung. Ke Bandung aku masih bawa 10 ke atas tuh. Wow, serius ya? Serius. Aku pikir berat loh. Padahal biaya hidup lebih mahal mana sih Bandung atau Jakarta? Sama. Mahal Ya, Jakarta lah. Mahal Jakarta lah. Mahal Jakarta lah. Dari segi Balik. apapun mahal di Jakarta. Asli. Oke. Nah, aku cuma bawa 300.000. Wow. Aku turun bandara anjing, aku hidup enggak nih ya. 300.000 bangsat. Akhirnya baru dijemput Putra sama Andi kayak, "Wah, aku merantau nih cuma bawa 300.000 loh." Aman-aman. Apa yang akhirnya membuat seorang Rian memberanikan diri buat datang ke Jakarta? Karena itu tadi, karena menurut aku ini kesempatan terakhir aku bermusik mungkin ya di umur yang sekarang, kayak udahlah bodo amat lah, jalanin aja lah, berani aja udah, nanti mikirin yang lain tuh nanti, jalanin aja dulu. Yang penting berani ya. Yang penting jangan takut buat gagal,
walaupun udah pernah gagal, cuma jangan pernah takut buat gagal lagi. Kalau emang gagal lagi, bangkit lagi. Oke. Gagal itu adalah sebagian dari proses nggak sih? Sebagian dari proses. Oke, itu pesan dari seorang Rian Ya, Wijaya. sama ini jangan lupa belajar sama siapapun bang ya. Belajar Iya, sama siapapun. itu tadi Jangan juga. takut belajar sama yang Lebih muda. muda. Iya, Jangan takut mengakui yang muda lebih jago dari kita. Ya. Oke, gitu. oke. Sip, thank you. Sabi. Buat Rian, semoga sukses. Amin. Sama Amin. Nao-nya. Thank you. Sukses Ditunggu terus, Bang. karya-karya selanjutnya. Oke. Dan buat kalian yang suka sama Video ini, video ini bisa like, subscribe juga. dan komen juga di bawah. So komen-komen ya. Mau dihina kayak kita berdua serah. Iya. Oke. Dan yang nggak suka bisa Bisa ngabain semuanya. Karena Anak udah bebas berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.